dibaptis ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa maksudnya? Orang yang menerima pengajaran, kesaksian para rasul, kemudian mengungkapkan keinginan hatinya untuk dibaptis dan dibaptis, artinya orang itu secara simbolik lewat baptis itu dimasukkan ke dalam hidup ilahi. Susah membayangkan, tetapi inilah iman kita. Ketika kita dibaptis, kita dimasukkan ke dalam kehidupan ilahi, diikut sertakan di dalam kehidupan ilahi. Harapannya supaya kita ini tidak hanya hidup sebagai manusia biasa, tetapi manusia yang berproses menuju semakin serupa dengan Kristus. Tidak gampang ya. Mungkin istilah-istilah ini dapat membantu. Manusia itu kan menjadi manusia itu kan suatu proses ya. Kalau yang yakin akan teori evolusi, manusia itu baru ada pada titik evolusi tertentu. Sebelumnya sesama kita atau saudara kita sebelum kita yang DNA-nya itu katanya 98% dengan manusia adalah gorila. Itulah yang disebut proses hominisasi, homo, manusia. Proses menjadi manusia. Nah, ketika sampai titik di mana manusia itu jadi, manusiawi itu hidupnya belum tentu manusiawi. Ada manusia yang lebih kejam daripada orangutan. Maka ketika menjadi manusia ada proses menjadi semakin manusiawi. Istilahnya humanisasi. Menjadi semakin manusia. Tidak berhenti di situ. Menurut keyakinan iman Katolik, masih ada proses yang seiring sejalan dengan itu. Yaitu namanya proses divinisasi. Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang disebut menuju kesempurnaan kasih, menuju kesempurnaan kesucian. Saya kira pernah saya sampaikan di dalam salah satu percakapan seri-seri yang lalu, itu sangat jelas proses divinisasi itu di dalam perayaan Ekaristi pada waktu persiapan persembahan, imam mencampurkan air ke dalam anggur. Itu simbol divinisasi. Tampak dari kata-kata doa yang menyertai, moga-moga saya hafal sekarang, itu bunyinya begini. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami menjadi semakin serupa dengan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Semoga kami boleh mengambil bagian di dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Air itu adalah lambang kemanusiaan. Anggur adalah lambang keilahian. Air dicampurkan ke dalam anggur supaya kita manusia itu diikut sertakan di dalam kehidupan ilahi, kealahan Kristus. Itulah yang dimaksudkan dengan ini. Dibaptis ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.